Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Oke, baik. Pertemuan kali ini kita akan ngebahas beberapa tema lanjutan dari yang pertemuan sebelumnya setelah liburan 2 minggu kemarin. Kemarin kan ngejelasin tentang mekanika dan dinamika. Kinematika itu sama dengan mekanika ya, kayak kecepatan, percepatan, jarak, waktu, pokoknya gerak benda itu dibahas tuntas sampai gerak melingkar sama Kang Davin. Nah, sama saya ini ngejelasin tentang teori kinetik gas, termodinamika, optik, dualisme gelombang partikel, relativitas khusus. Secara dasarnya, fisika 2 ini eh lebih ngejelasin fisika modern gitu. Ya, walaupun sebenarnya teori kinetik gas dan termodinamika itu masuknya eh masih klasik fisik gitu, fisika klasik. Karena dia masih apa ya? Asumsinya itu masih menggunakan eh ya bentar. Misalnya kalian lihat silabus new share, kita lihat nih. Nah, kalian bisa lihat kan ini bahasannya ini nggak sih? Ya, pokoknya itu tentang teori kinetik gas, termodinamika optik, sama dualisme gelombang partikel. Kenapa itu? Oh, di sini. Eh, buat fisika 2 ini kan apa yang tadi sebenarnya? Yang teori kinetik gas dan termodinamika itu sebenarnya masih dihitung sebagai fisika klasik, terutama di teori kinetik gas karena dia apa ya? Kita mengasumsikan partikel-partikel gas atau partikel-partikel udara itu bergerak secara Newton gitu, menggunakan prinsip Newton. Nah, tapi itu kan ada apa ya? Adanya masih ada idealisnya. Makanya disebut gas ideal karena dia memikirkan masih mengasumsikan beberapa hal, terutama kayak misalnya kalau gas ideal itu nganggap ya temperatur dan suhunya itu harus sekian gitu. Kalau nggak sekian itu ya nggak gas ideal gitu. Harus suhunya itu harus suhu ruangan. Kan kita ketahui di dunia ini terutama ya astronomi sebenarnya eh, temperaturnya itu ekstrim, ribuan, jutaan Kelvin. Sedangkan yang gas ideal itu sekitaran ratusan Kelvin. Ya suhu ruangan lah, nggak ratusan sih. Ya bukan 100 sih, tapi ya ratusan sekitaran 4.000, 400-an berapa gitu, lupa. Nah itu buat introduce. Nah tapi setelah ada namanya optik, dualisme gelombang partikel, relativitas khusus, ini udah masuknya ke ranah fisika modern ya. Karena kenapa dimasuknya ke fisika modern? Fisika yang membedakan fisika modern sama fisika klasik tuh lebih ke apakah Newton bisa menjawab persoalan tersebut gitu. Contohnya adalah dualisme gelombang partikel. Newton itu mikirnya ya cahaya adalah gelombang dan elektron adalah partikel gitu. Tapi pada kenyataannya ada termasuk cahaya itu dia mempunyai karakteristik sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Dan di situ di fisika klasik tidak bisa dijelaskan. Makanya ada namanya fisika modern yang menjelaskan hal itu semua gitu. Nah, secara apa ya? Secara jelas kalian tuh dan oke kalian itu bisa belajar dari yang buku yang udah tadi aku kasih yang di sini di Fundamental of Physics. Di sini mah jelas ya ada materinya, ada materi juga disampaikan dengan bahasa Inggris yang mudah dipahami, nggak terlalu pusing.
kalian bisa translate juga kalau misalnya kalian ke usahaan, ataupun di situ juga banyak soal-soal yang seru gitu. Buat anak SMA itu soalnya menantang tapi nggak terlalu susah. Oke, masih bisa dikerjain. Buat kelas Olim itu pun juga ya bisa lah. Terutama untuk yang Astra. Kalau misalnya Olim fisika mah udah soalnya bukan dasar kayak gini. Tapi untuk yang astronomi itu ya soal-soalnya hampir mirip. Jadi study case misalnya kayak ada roda berputar terus ada panah melewati roda, kira-kira berapa kecepatan panah itu yang harus dilalui gitu. Nah, seperti itu. Soal-soal yang kayak eh, agak tricky tapi masih bisa dikerjain. Soal-soal astronomi banget dah. Ya, nah, kita lanjut ke yang bahasan pertama kita kan teori kinematik gas ya. Itu ada di sini. Energi dan kerja sudah, kita ke teori kinetik gas ini. Sebenarnya sebelum teori kinetik gas tuh ada termodinamika ya. Tapi nggak apa, kita teori kinetik gas aja. Oke, teori kinetik gas yaitu kayak teori yang menjelaskan tentang secara ringannya teori yang menjelaskan teori yang menjelaskan tentang gas itu bergerak gitu. Oke, kita pahamin kalau misalnya gini. Kenapa kita bisa merasakan udara, kita misalnya lagi jalan-jalan di Bandung, lagi jalan-jalan di Jakarta gitu. Kan kerasa banget Jakarta panas banget, di Bandung dingin banget. Nah, itu kenapa kita bisa merasakan eh panas dinginnya. Ini secara kehidupan sehari-hari ya, belum kita membahas secara astronomi. Itu kan sebuah peristiwa di mana ya radiasi matahari dia kan bawa energi. Nah, nanti ini kita bahas selanjutnya kenapa bisa bawa energi. Apa radiasinya itu membawa energi terus mengenai atmosfernya terjadi macam scattering dan lain-lainnya, dan ada proses perpindahan energi dari matahari ke udara atmosfer bumi. Dari udara atmosfer bumi itulah baru kita udara tersebut bertumbukan dengan kita dan kita merasakan apakah kita, kalau di kimia kan tahu kan ada yang disebutnya apakah kita, apa sih sebutannya, ya pokoknya apakah kita mendapatkan energi atau menyerap energi. Nah, kalau di dulu lupa lagi nih. Kalau di kimia kan kalau misalnya kita mendapat energi berarti di mana eh, temperatur kita itu kan lebih tinggi gitu. Lebih lebih rendah, lebih rendah. Kemudian energi itu kan dia menyeimbang gitu kan. Nanti ada di termodinamika itu ada sebutannya entropi. Pokoknya dia berprinsip untuk menyeimbangkan energi di alam semesta gitu. Prinsipnya seperti itu. Jadi karena ingin terus selalu seimbang, jadi yang suhu kita yang rendah itu akan disamakan dengan suhu sekitarnya. Nah, akhirnya dia transfer energi. Dari transfer energi tersebutlah kita mendapatkan kita menjadi merasa lebih panas. Dan kalau misalnya lebih dingin, otomatis temperatur kita tuh lebih tinggi dan temperatur lingkungan itu lebih rendah. Keperbedaan temperatur tersebutlah akhirnya dari diri kita itu memancarkan energi. Jadi kita bukan merasa lingkungan itu memberikan dingin. Sebenarnya nggak ada yang namanya lingkungan itu memberikan dingin. Yang ada di mana uh, kita itu yang memberikan panas. Akhirnya dari pemberian panas itu kita merasa merasa dingin. Seperti itu konsepnya. Oke. Ini teori kinetik gas. Mana? Nah, rentan kali.
Oke, teori kinetik gas, 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 gas. Nah, mungkin ini ada bahasan tentang eh, bilangan Avogadro. Ini kimia banget. Jangan pikir, saya astronomi, saya belajar astronomi, saya olim astronomi, tapi saya nggak dapat soal kimia dan itu nggak mungkin ada menurut kamu seperti itu. Tapi kenyataannya ada. Soalnya waktu saya OSN itu ada soal kimia tiba-tiba tentang ya tentang kimia. Ya, nah kan selama ini kita nggak pernah belajar kimia ya, jadi ada gitu. Ya itu nggak jauh-jauh dari kimia yang di SMA yang kalian pelajarin gitu. Nah mungkin kalian juga belajar belajar gitu. Nah misalnya ini sebenarnya udah kalian sebenarnya pelajarin di SMA di kelas 10 kalau nggak salah tentang stoikiometri yang tentang bilangan Avogadro pasti kalian pernah tahu yang mana itu kayak tentang menentukan berapa jumlah banyak suatu partikel, satu zat materi, ya kan? Nah, N Avogadro itu tuh adalah namanya kita sebut N Avogadro itu adalah konstanta yang nilainya itu segini, 602 kali 10 pangkat 23 mol. Jadi setiap mol itu jumlahnya berapa? Kan satuan menentukan jumlah zat kan mol ya di kimia-kimia. Karena mol itu kayak menghubungkan dari jumlah jumlah zat dari ke apa bisa ke kalau misalnya gas ideal bisa tahu tekanan dan temperatur ya. Kalau misalnya apa namanya? Kalau bisa juga mengetahui berat massa dan lain-lainnya gitu. Bisa mengetahui volume juga kalau nggak salah. Ya, pokoknya bisa mengetahui banyak besaran fisis dari suatu materi gitu. Nah, gitu. Ini buat menjelasin ya kita oh iya ya, bentar bentar. Kan kalian tahu kan kalau misalnya kita belajar tentang teori kinetik gas habis itu ada termodinamika. Bedanya apa? Kalau teori kinetik gas itu lebih mengarah kita mengacu ke setiap partikel ya. Partikel itu eh misalnya dalam satu ruang itu kan ada gas. Nah, kita melihatnya secara mikro, kecil gitu. Kita melihat kayak oh ter di gas itu kan terdapat terdiri dari eh, jumlah partikel tertentu. Nah, jumlah partikel tertentu itulah kita bisa hitung melalui bilangan Avogadro. Dari nah, dari itu kita mengetahui setiap partikel itu bergeraknya seperti apa. Kalau teori kinetik gas gitu, melihatnya setiap partikel itu bergerak seperti apa. Sedangkan kalau misalnya termodinamika itu bergeraknya secara kita melihatnya secara makro. Secara keseluruhan suatu gas yang dalam ruangan itu dia bergeraknya seperti apa, temperaturnya seperti apa, tekanannya seperti apa dan besaran fisisnya yang lainnya seperti apa. Besaran fisis kalian tahu kan? Ya besaran-besaran fisika kayak misalnya temperatur, massa, variabel-variabel yang lain yang kita cari yang tentang fisika itu disebut fisis gitu. Gaya pun juga disebut fisis. Oke, besaran-besaran fisika itu disebutnya besaran fisis. Oke. Nah, karena kita melihatnya secara mikro untuk teori kinetik gas, berarti kita harus mengetahui dulu dalam satu ruangan itu jumlah partikelnya berapa. Jadi kita bisa mengira, oh, partikelnya banyak, padahal dikit. Gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi lebih lanjut setiap partikel itu bergeraknya seperti apa, setiap partikel itu berfungsi seperti apa. Oke. Nah, di sini kan jelasin untuk menentukan jumlah. Bentar. Menentukan uh, uh, susah ya.
Nah, menentukan jumlah lah. Terus saya bentar. Saya jangan pakai vakum lah. Menentukan jumlah partikel untuk mengidentifikasikan suatu tiap partikel dalam suatu ruang gitu. Menentukan jumlahnya itu dengan bilangan Avogadro. Kita tahu dari N ini mol, itu mol kan? Bisa kalian gitu, N itu mol. Dengan N yang besar itu jumlah partikelnya, sedangkan Na itu bilangan Avogadro. Saya harap kalian tahu lah ya, ini dasar banget di kimia juga ada di stoichiometry. Kalian pelajarannya stoichiometry karena stoichiometry itu nggak jauh-jauh dari fisika gitu. Bahkan justru kimia itu sebenarnya fisika dan fisika itu adalah sebenarnya matematika. Jadi iya serius itu konsepnya. Jadi sebenarnya yang kita belajarin kimia itu adalah fisika. Tapi batasannya adalah kalian nggak usah belajarin tentang ikatan-ikatan, itu nggak perlu. Ya mungkin ada sih kaitannya, tapi nggak perlu yang inilah. Oh yang nggak perlu reaksi kimia, nggak perlu. Udah sampai yang sebatas-batasnya aja. Stoichiometry juga sebenarnya nggak semuanya. Kan kita nggak literasi, nggak lain-lain. Laboratorium kita kan alam semesta, bukan laboratorium lab biasa gitu. Oke. Yang ini adalah mol. Yang ini adalah jumlah partikel. Jumlah partikel. Maaf ya jelek. Nggak biasa pakai ini vakum. Partikel. Nah, dengan ini bilangan Avogadro. Nilainya berapa? Ini kalau misalnya kalian di kalkulator, Avogadro. Di kalkulator itu nggak ada nilainya. Otomatis kalian harus Gadro. Nah, di apa? Di namanya di di kalkulator saintifik itu kalau nggak salah nggak ada. Jadi kalian harus apa atau enggak kalian bisa masukin ke di kalkulator itu kan kalau saintifik itu kan bisa nyimpen variabel. Nah, bisa masukin ini. Mau masukin A, B, C, D serah. Tapi atau enggak kalau misalnya kalian udah hafal ada. Tapi biasanya ada kok di tabel kalian Olim. Ya 6,02 kali 10 pangkat 23 gitu ya. Ini berapa Pak partikel per mol? Oh, kita tahu bisa bisa dapat konstanta ini partikel per mol. Jadi setiap mol satu mol itu jumlah partikelnya segini. Jadi oleh karena itu kita bisa sebenarnya bisa menyimpulkan satu mol itu adalah besaran jumlah partikel gitu. Kita bisa tahu yaitu ada sejarahnya dari ilmuwan itu menghitung atom 12 gram dari karbon itu dia ternyata dihitung-hitung satu molnya itu dapat sekian gitu. Akhirnya dapat deh bilangan Avogadro-nya gitu. Jadi kalau pengen tahu jumlah partikelnya udah kali aja N kali Na. Gitu gampang. Ya, masa ya bisa. Kan jumlah itu kenapa ini nih? Kenapa bisa berubah jadi massa sampel dengan massa total? Yang ini massa molar ya. Molar mass.
Ya bisa aja. Sedangkan yang ini massa tiap partikelnya. Ya kan jumlah itu kan eh jumlah itu kan sebanding lurus dengan berat. Semakin banyak jumlahnya, semakin berat suatu partikel atau suatu zat, suatu apa ya, suatu kumpulan zat yang kita amati gitu. Nah, jadi bisa aja dihubungin dengan massa. Ini M-nya massa molar. Yang ininya baru massa tiap massa per partikel. Massa partikel di mana? Ada, dan itu ada sih materinya. Kayak di buku itu ada. Pokoknya itu menghitungnya dari menghitung tiap ini kan tiap tiap partikel kan beda-beda. Tiap partikel. Tiap zat itu beda-beda masanya. Misal massa apa sih namanya? Massa massa misalnya massa hidrogen. Hidrogen. Itu kan nggak ada neutron kan? Dia cuma ada satu proton sama satu elektron. Satu. Jadi namanya satu H gitu kan simbolnya. Nah, itu kita bisa hitung dari ya udah jumlahin massa proton sama massa elektron. Massa proton ada di kalkulator, dia MP, kalau massa elektron ME. Perbedaan massa elektron sama proton itu jauh karena elektron itu sangat-sangat ringan, sedangkan kalau massa neutron tuh sangat sangat mirip dengan proton. Cuman berat proton kalau nggak salah ya, berapa sekian berapa, tapi nggak jauh beda gitu. Jadi eh, ini menjelaskan tentang kuantitas suatu massa gitu. Oke, baru ini kita ini dulu ya. Tunggu ya. Ini dulu. Sebentar. Oke. Ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Ini masih gampang kok ya. Sangat gampang. Ah, bentar. Oke, kenapa? Ada yang nanya. Dan Kak, nanti boleh tolong share link. Oh iya, jelas. Linknya bukan nanti ada. eh Baik book, apa e-book, terus ini catatan ini sama record. Nanti dikasihkan sama Kang Faiz kalau nggak salah. Atau Kang Faris gitu ya. Oke gitu. Ini juga ada ini kan kesamaannya. Masa sampel yang besar. Jadi kita menghitung sampel yang kita amati per masa kecil ini. Masa molar ini. Nah, masa molar itu kan sama dengan masa sampel per masa tiap partikel dikali sama bilangan Avogadro. Ini masa molar
Ini massa ini massa sampel. Udah tahu lah ya. Oke. Linknya dikasih kok. Kan kalian ada grupnya kan? Emang kalian setiap eh, di grupnya itu nggak dikasih ya sama Kang Faris gitu. Kalau nggak salah, soalnya kita tuh pengajar tuh selalu ngasih link-link gitu sama science-nya baru nanti dikasih gitu di grup kalian semuanya. Oke, lanjut lagi. Nah, habis kita mengetahui oke dalam satu ruangan itu jumlahnya berapa, kuantitasnya berapa, kita lanjut ke ideal gas. Gas ideal. Sebentar. Gas ideal. Kan udah pernah tahu PV sebenarnya NRT. Ini common sense banget dan eh, udah kalian pelajari juga di SMA. Cuman kalian harus perhatiin. Ini namanya yang bedain Olin sama kalian belajar di sekolah biasa. Ini ya tentang kenapa kenapa gas ideal itu seperti itu. Oke. Sebenarnya konsepnya itu ini gas ideal itu terbentuknya karena eh, apa ya ilmuwan-ilmuwan sebelumnya kayak Gay-Lussac, terus siapa lagi tuh. Pokoknya banyak itu dia melihat-lihat kayak hubungan misal ada suatu gas gitu. Gas ideal. Misalnya suatu ada suatu tempat nih. Suatu tempat dia terus ada apa ini? Nah, jadi tuh nah gasnya kan di sini ya. Jadi ada kayak misalnya ini tabung ya, tabung biarkan gampang aja. Ini gas, namanya tentu gas. Nah, ini dia dia ini bisa dia tuh naik turun. Jadi otomatis dia bisa mengubah volumenya. Oke. Nah, dia mencoba, jadi ilmuwan itu mencoba variasi dari tiga variabel, yaitu tekanan, volume, dan temperatur. Tiga ini aja yang dimainin terhadap terhadap suatu gas yang dalam ruangan. Dia mau lihat kalau misalnya P-nya besar, Q-nya misalnya tekanannya besar, kira-kira bakal bagaimana? Kalau misalnya volumenya besar kecil, bagaimana? Temperaturnya besar kecil itu bagaimana? Entah itu bisa diubah volumenya ke sini, ataupun dibakar. Sehingga kan dia merubah temperatur kan. Merubah temperatur. Nah, dia bagaimana? Apakah volumenya naik atau turun? Makanya nanti eh, kalian di kimia kan juga tahu namanya ada isotermal, iso iso apa sih isotermal, isohorik dan lain-lainnya. Nah, itu tuh dari sini. Sebenarnya cuma mengetahui hubungan dari ketiga variabel tersebut. Singkat cerita, dapatlah suatu persamaan gas ideal. PV sama dengan N kecil, R besar, T. PV NRT. N-nya apa? Ini mol.
Terus ini R ini tekanan gas. Ini tekanan. Ini ketetapan atau konstanta gas ideal. Gas ideal. Yang ini baru 3 variabel. Oke, dari temuan-temuan Irwan Stume itu dia membahas tentang suatu hubungan antara ketiga variabel ini, tekanan, volume, dan temperatur itu memiliki suatu persamaan. PV dibagi T itu sama dengan suatu konstanta gitu. Suatu konstanta. Jadi bisa tahu tuh. Nah, pokoknya gini. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwasannya P atau tekanan itu berbanding terbalik dengan volume. Dan tekanan itu berbanding lurus dengan temperatur. Ya kan? Semakin besar semakin besar tekanannya itu semakin besar temperaturnya. Semakin besar volumenya, makin besar juga temperaturnya. Nah, tapi kalau untuk tekanan yang besar itu pasti volumenya kecil, dan volumenya yang besar itu akan tekanannya kecil gitu. Hubungannya di sini. Oke, terus kita lanjut ke sini. Nah, jadi mute juga ya. Oke. Nah, R itu tetapan gas. Bentar. Kita ini aja deh. Oke. Kita bisa juga menyamakan bahwasannya PV NKT gitu. Dimana K-nya itu adalah tetapan Boltzmann. Karena kita ketahui bahwasannya ini kan yang kita pelajari di sebelumnya di sini bahwasannya jumlah partikel N itu adalah jumlah partikel per bilangan Avogadro. Ya, jadi kita bisa tahu PV kalau misal N-nya diubah jadi jumlah partikel per bilangan Avogadro, bisa jadi gini. N per jumlah partikel per bilangan Avogadro dikali R dikali T. Nah, dari N R per bilangan Avogadro, karena ini keduanya konstanta, dia itu melahirkan konstanta baru. Ini konstanta Boltzmann. Konstanta Boltzmann. Jadi bisa dibuat seperti ini, PV sama dengan
N besar KT gitu. Oke. Karena kan kita nggak tahu. Jadi kita bisa menggunakan pengetahuan dari jumlah partikel maupun dari jumlah mol sama aja gitu. Nih, kita tambahin aja ya. K itu besarannya berapa? Jumlahnya berapa? 1,38 kali 10 pangkat minus 23 JK. Kelvin. Sedangkan kalau ini R itu konstanta gas ideal itu jumlah apa? 8,31 Jmol per Kelvin. Nah, 8,31. Oke. Nah, lanjut. Lanjut ke sini. Nah, kan karena apa ya? Karena dasar dari termodika itu cuma 3 variabel tersebut, tekanan, volume, dan temperatur. Jadi kita bisa mendapatkan besaran fisik yang lain, termasuk dari usaha atau kerja. Oke, bagaimana? Ya ini, WPDF. Gini, kita bagi sini. Kalau misalnya kita ngebahas tentang iya benar diintegralkan kerja. Anu ngomong di Kenapa? dianya tekan ya kata. Sri Wahyuni ada apa? Oke. Nah, untuk usaha itu kan ya kerja. Usaha itu bisa dilambangkan dengan work gitu kan. Kerja, usaha itu sama aja. Jadi apa itu usaha? Rumus dasarnya usaha itu apa? Daya per waktu bukan? Daya itu apa? Yang tahu daya, rumus daya. Oh, nggak ada yang tahu rumus daya. Udah, gini aja. Nih. W usaha atau work itu dia berasosiasi dengan tekanan juga. Karena tekanan itu kan daya tekanan itu kan adalah bisa juga apa sih? Tekanan P per F gitu. Tapi ini harus dalam integral. Jadi perubahan integral tekanan terhadap perubahan volume gitu. Nah, volume apa? Volume dari inisial
ke volume final. Ya, kayak gini kan. Nah, kita tahu kan kalau dalam teori kinetik gas, tekanannya ini harus eh, tekanan ini kan sama dengan tadi apa sih? Kita pakai yang ini aja. PV nRT berarti nRT per V, gitu kan? Volume inisial, kebalik dong, bukan volume ini. Volume inisial tuh yang di bawah. Volume inisial, ini volume final. Ini P per dF per dV. Ya udah, itu apa? N R T RT per volume dV. Nah, kalau dalam seperti ini bagaimana? Ya udah, karena nRT ini tidak ada hubungannya dengan volume atau T-nya itu isotermal. Jadi bisa seperti ini, nRT keluar dong dari integral. Ini salah satu sifat dari integralnya. Jadi apa ini? Seperti dV. Hasil bisa jadi N R T. Kalau misalnya integral seperti ini jadi berapa? Jadi apa? Seper volume atau seper V, seper V per dV itu berapa? Seper V dV berapa? Integral seper V dV itu berapa? Kalau nggak tahu itu jadi ln. Ln V. Tapi karena ada batasannya, VF per VI. Hasil jadi N R T ln final dikurangin ln inisial. Gitu. Kita tahu lagi di ini kan ln itu kan logaritma. Kalau nggak ada yang tahu, ln itu logaritma natural. Ln itu sama dengan base-nya tuh basisnya tuh log. Atau misalnya ada ln A ini variabel. Itu sama dengan log A gitu. Ini konstanta eksponensial. Dia punya nilai sendiri yang apa ya? Besarannya itu sekitaran 2,718 sekian gitu. Yaitu dia nilainya itu 2,718 sekian. Dia irasional. Jadi nggak apa ya, nggak limit gitu. Koma itu tak terbatas gitu. Karena dia logaritma juga, maka kita bisa ini dong. Kan ada sifat logaritma kan. Kalau misalnya ada logaritma dengan basis yang sama, itu bisa kita gabung. Jadi jadi N besar T, ini jadi ln final per inisial. Gitu. Nah, untuk ngebahasin, nah, ini berlaku untuk isotermal. Ya, kalau bukan isotermal atau termalnya tidak apa ya, tidak berubah,
terusnya dia bisa keluar. Karena kan T ini sebenarnya dia ada punya hubungan dengan volume. Ya tadi, semakin besar volumenya, semakin besar temperaturnya, begitupun sebaliknya. Nah, karena dia punya kaitan, sebenarnya dia nggak boleh keluar. Tapi kalau misalnya dia karena kalau misalnya dia konstan, T-nya temperaturnya itu terus sama dari waktu ke waktu. Temperatur yang sama dari waktu ke waktu kita sebut isotermal. Nah, oleh karena itu, usaha kerja yang ini itu bisa berlaku jika ini isotermal plus gas ideal. Kenapa gas ideal? Karena dari P ke nRT per V ini kan gas ideal. Nanti ada kok syarat-syarat gas ideal itu seperti apa. Syaratnya banyak. Namanya juga ideal gitu. Kita memikirkan memikirkan suatu bukan peranan, memikirkan suatu kondisi yang ideal, yang enak banget dihitungnya gitu. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam prakteknya di alam semesta nggak seperti itu. Karena masih banyak variabel lain yang mengganggu dari keidealan suatu gas. Seperti itu. Ada yang mau tanyain? Ini ada yang jawab P itu sama dengan I kali V itu beda lagi. Itu ini ya, arus listrik. Itu ke ranah rangkaian listrik. P sama dengan I kali V. I-nya arus, V-nya tegangan. Ini kita mainnya di gas ideal. Seperti itu. Nah, oke. Nah, ini bisa juga nih masuk. Bentar. Kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa lihat di sini. Ini. Kita ngebahas tentang teori kinetik gas. Jadi ada suatu partikel, jadi kita menjelaskan gerak partikel per partikel. Secara mikro, satu partikel itu geraknya bagaimana. Nah, bisa lihat. Kita melihat suatu partikel, misalnya hidrogen, berarti satu atom hidrogen itu dia bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, itu bagaimana kita melihat kalau ini jelasin pressure, temper, dan kecepatannya gitu. Bahwasannya tekanan yang dialami, ini bukan tekanan, ini momentum. Momentum yang dialami, misalnya kan dia ini ada partikel, dia bergerak dengan kecepatan v, terus dia menabrak tembok. Nah, temboknya ini tembok normal dan ada syarat khusus gitu, dimana si partikel ini bertabrakan lenting sempurna gitu. Itu termasuk dari gas ideal. Gas ideal tuh gini, dia tuh punya suhu dan temperatur yang tetap, terus dia punya asumsi bahwasannya ukuran itu sangat kecil, jadi memungkinkan, jadi ukurannya itu tidak dipedulikan. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah dia tentang momentum atau tentang ketika partikel tersebut bertabrakan dengan tembok. Itu
dia menganggap bahwasannya dia akan lenting sempurna. Jadi energi yang ketika dia nabrak dengan tembok dan yang terpantulkan itu sama gitu. Itu untuk gas ideal. Nah, dari apa ya? Dari momentum itu kita kan bisa tahu namanya kecepatan. Ini di sini. Momentum itu akhirnya karena dia ini lebih ini ya, perubahan momentum. Ya, perubahan momentumnya itu karena dia mana ya? Ini kan final perubahan momentum kan gini. Dari ini aja. Kalau misalnya perubahan momentum kan kinetic particle. Kinetic particle. Tadi ada partikel dalam ruang koordinat kartesian. Ini Z, terus ini Z salah, gini aja. Ini Y, ini X, ini Z gitu kan. Ini ada partikel. Terus dia pengen nabrak suatu dinding. Nah, nabrak dengan kecepatan V gitu. Nah, berarti perubahan momentumnya bagaimana? Perubahan momentum. Berarti kan momentum final dikurangi momentum inisial. Momentum final karena dia lenting sempurna, otomatis kalau misalnya dia tegak lurus, arahnya juga sama gitu. Nah, dengan min m per v. Arahnya ke berkebalikan gitu. Sedangkan untuk gerak gerak awal ya atau momentum awalnya itu kan ini m per v gitu. Jadi bisa tahu masanya kan sama, tapi besaran F-nya juga sama karena dia lenting sempurna. Tapi yang membedakan adalah apa? Arahnya. Nah, ketika dia telah bertabrakan, geraknya berlawanan kan? Karena geraknya berlawanan, makanya P-nya ini minus gitu. Maka hasilnya di sini bisa minus 2mv gitu. Nah, gitu. Dari sini terus kita melihat dengan gaya ya kan perubahan momentum terhadap perubahan waktu kan itu adalah gaya. Yaitu bisa kita tahu kalau dari delta T kan 2L. Kenapa 2L? Berarti kan jaraknya itu adalah misalnya dari awal, misalnya dari dia bertabrakan, dari dia sebelum bertabrakan sampai tabrakan dia L. Nah, itu kan baru satu tahap. Sedangkan ketika dia mantul lagi, dia dengan besar L. Maka 2L per makanya di sini 2L dibagi Fx. Nah, bisa tahu dari sini bahwasannya lagi. Nah, bisa tahu dengan gayanya. Kalian bisa baca lengkap. Akhirnya kita bisa dapat ini kecepatan RMS atau kecepatan rate mean square. Root mean square. Root itu apa? Root itu akar, mean itu rata-rata, square itu padat. Jadi kecepatannya ini kecepatan RMS itu gini. Tiga per mt.
RMS ini root mean square ya. Root mean square. Dia menjelaskan ya root itu akar, itu jadi rata-rata yang dikuadratin, misalnya rata-rata itu kan X gini ya, X bar. Nah, kalau gini berarti dia rata-rata yang dikuadratin, terus diakarin. Ini root mean square. Kenapa rata-rata? Karena kan kita meninjau, kita nggak bisa, kita melihat ujung-ujungnya adalah melihat gerak partikel secara keseluruhan. Maksudnya setiap partikel itu kan beda-beda kan kecepatannya. Misalnya dalam satu ruangan, terus partikel tersebut kan saling bertumbukan. Nah, pertumbukannya itulah yang dinilai apa menghasilkan kecepatan yang berbeda-beda dari satu sama lain. Nah, akhirnya kita untuk menyimpulkan kecepatan suatu partikel dalam suatu tempat itu, ya kita rata-ratain. Rata-ratain adalah segini. Dapatnya segini. Nah, ini untuk translasinya. Untuk energi kinetiknya, ini karena kita waktunya cuma 2 jam doang ya. Begitu kita jelasin nyampe dari awal nyampe akhir, tapi untuk untuk cepatnya atau kalian bisa baca di buku ini. Ini detail banget, banyak banget yang kalian bisa pelajarin dari dasar banget sampai akhirnya bisa nemu rumus seperti itu. Masuk ini. Ini untuk menjelaskan tentang energi kinetik dari partikel yang bertranslasi atau partikel yang bergerak gitu. Di average sebenarnya 3/2 kT. Ya, saya tulisin di sini. Tapi di sini tuh ada asumsi. Yang pertama dia tuh sebuah partikel aja dan dia cuma translasi. Jadi kalau misalnya dia menggelinding atau dia misalnya berotasi, itu tuh rumusnya beda lagi. Gitu. Bedanya cuma ada di konstantanya. Kalau misalnya dalam translasi kan 3/2. Konstantanya itu berapa gitu kalau yang rotasi. Di sini ada nggak dijelasin? Bentar. Oh tidak. Ya pokoknya eh beda di ini. Gitu. Bentar. Nggak bisa dihapus. Kok bisa dihapus ya? Oh bentar. Udah lah. Oh kenapa deh? Dan ini kita ini aja.
Energi kinetik average 3/2 per KT. Oke, untuk energi kinetiknya. Ini ada min privat atau kebiasaan apa ya? Kebiasaan suatu partikel itu bergerak dalam ruang gas gitu. Apakah kecenderungan partikel itu dia dapat bertumbukan antar satu sama lain. Tuh, kalian bisa pelajarin di situ. Di sini ada ngejelasin tentang min privatnya. Main lagi min privat. Min privat. Path itu jalur. Jadi jalur kebebasan partikel itu bergerak. Nah, tahu nih. Jadi dia bergantung terhadap ukurannya. Ukuran dari partikel. Tentu. D ini kan dia diameter dari partikel ya. Nah, sedangkan N ini jumlah partikelnya per volumenya. Semakin banyak jumlahnya, maka akan semakin padat dan free-path-nya akan semakin berkurang. Semakin kecil, free-path-nya semakin kecil. Dan volumenya semakin besar, biasanya kan dia bisa naik kan. Berarti free path-nya semakin besar. Ruangnya semakin besar, ya partikelnya makin bebas untuk bergerak gitu. Salah. In free path sama dengan nah, ini sih. Aduh, gampang lah ini. Bisa apa? Kayak error gini apa? Nanti catatannya bakal dirapin lagi kok. Ini aja. Balik lagi. Kebiasaan nih error. Kan ini jadi kayak nggak masuk itu ya. Itu ada cara. Apa? Dapat baru. In free path. Akar 2 dari pi d kuadrat n per v per gitu. Lihat di sini. Nah, beda dengan ini kecepatan rata-rata. Kalau yang tadi itu yang akar nih, akar 3R T per M itu kan kecepatan RMS. Dengan untuk average speed-nya itu, ini tanpa di akar dikuadratin ya, dia 8 RT per PM gitu.
Nah, kecepatan average-nya itu the average the average-nya itu ya oke, V average-nya itu akar 8 RT TM. Gitu. Kecepatan average. Oke. Ya mungkin kita untuk materi dari teori kinetik gas ya sekitaran itu. Terus kalau misalnya kita ngebahas tentang yang disebut termodinamika. Termodinamika juga sebenarnya di SMA juga dibahas. Karena ya untuk astronomi kan memang fisika dasarnya itu rentangnya dari materi-materi SMA gitu. Nah, untuk termodinamika nggak jauh beda. Kan termodinamika itu kan ada termodinamika 1, HK, hukum termo 0, ada hukum termo 1, ada hukum termo 2, ada hukum termo 3. Kalau hukum termo 0 itu lebih menjelaskan tentang apa itu, yang jelaskan tadi gitu. Misalnya kamu dalam kehidupan sehari-hari, kamu jalan-jalan di Bandung sampai jalan-jalan di Jakarta, kamu merasakan panas suhu, panas dingin, karena itu ada perpindahan energi gitu. Nah, kenapa ada pengaliran energi? Karena berdasarkan hukum termo 0, dia menginginkan adanya kesetimbangan temperatur. Nah, ini kalau di hukum 0 itu kan misalnya ada temperatur A, misalnya ada benda A gini. Nah, ini hukum termo 0, ada benda A, terus ada benda B. Keduanya menyatu gitu. Dia punya temperatur A, sedangkan yang B juga punya temperatur B. Yang gimana? Pada awalnya, misal TA ini lebih besar daripada TB. Untuk prinsip hukum termo 0, ya energinya akan pindah gitu. Temperatur kan dia punya korelasi dengan energi kan. Tadi ada work, usaha gitu. Nah, dari perpindahan energi itulah dengan prinsip hukum termo 0 lah, perpindahan itu perpindahan energi itu dari A ke B untuk mengurangi energi yang di A dan menaikkan energi yang di B, sehingga kedua benda ini mempunyai temperatur yang sama gitu. Hingga pada akhirnya TA ini akan sama dengan TB dalam waktu tertentu, perpindahan energi. Untuk menentukan waktunya itu ada di kimia. Kalau untuk rumus energi kinetik, gas apakah harus dikalikan derajat? Derajat kebebasan itu tergantung dari kondisinya. Kan ada yang adiabatik, kalau nggak salah, yang derajat kebebasannya itu adiabatik. Soalnya ada, ya kan, di ini, iya di adiabatik. Adiabatik tuh
nggak ada energi yang keluar ataupun masuk. Nah, ini nanti di hukum termo 1. Gitu, bentar. Tergantung kondisi. Jadi kalau misalnya kalian belajar termodinamika, kita tuh nggak bisa, sebenarnya untuk gas ideal tuh apa ya? Akan susah untuk kita pakai karena kendala sebenarnya ini tuh gas ideal sih. Nah, gini. Eh, gas ideal tuh kan dia punya beberapa kondisi. Jadi gas ideal tuh nggak apa ya, nggak tok ada temperatur segini, ada volume segini, ada tekanan segini. Ya, tapi dia punya kondisi tertentu yang banyak hal gitu. Salah satu contohnya itu ada sebentar nih. Coba aku sambil cari. Nah, ada kondisi isotermal, ada kondisi isohorik, isobarik, yang tekanannya sama, volumenya sama, temperaturnya sama, isotermal, ada ada adiabatik, di mana nggak ada energi yang keluar ataupun masuk gitu. Nah, ini ada di sini. Guys, termodinamika di gas ideal. Udah kelihatan. Nah, ini adalah keadaan gas ideal. Itu kayak keadaan yang paling sederhana aja. Bentar. Oh, enggak. Pada kenyataannya ya gini, kita nggak bisa persamaan keadaan gas itu eh, banyak gitu. Nggak cuma gas ideal. Gas ideal tuh cuma salah satunya aja. Karena yang paling mudah, paling gampang, tapi kenyataannya di lapangan jarang dipakai gitu. Akhirnya dibutuhkan persamaan-persamaan lain yang untuk menjelaskan kondisi tersebut gitu. Termasuk persamaan van der Waals, Beatty-Bridgman equation, terus ada Benedict-Webb-Rabin equation, virial equation. Ini tuh sama aja untuk menjelaskan temperatur. Cuma kita tuh pengen menghubungkan tekanan, temperatur sama volume itu bagaimana. Nah, di sini itu ada tabel-tabelnya dengan menggunakan berbagai macam persamaan gitu. Oh, bukan yang ini ternyata. Yang ini. Oh, iya, bukan kan. Ya, bukan juga. Ini bukan. Bukan. Ah, oh, nggak ada. Ya, bukan. Nggak ada. Ini masih kepo ya. Ya, pokoknya intinya yang apa? Yang untuk apa ya? Untuk yang derajat kebebasan itu dia kondisi tertentu. Nggak semuanya itu pakai derajat kebebasan. Gitu. Di Holiday ada kok. Ya, yang ada urusan diperbolehkan. Nah, kita kan tadi ngejelasin nah, termodinamika gitu. Hukum termonol udah tahu. BTW, kalian tahu kan termodinamika itu apa?
Termodinamika ya termo adalah temperatur, suhu atau energi secara energi lewat temperatur. Sedangkan dinamika adalah perubahan. Jadi kita menjelaskan perubahan dari perpindahan temperatur gitu. Kenapa misalnya hukum Thermonot tuh kenapa ketika ada benda itu dia punya prinsip untuk menyetarakan temperatur karena hukum Thermonot. Kenapa benda tersebut bisa punya energi seperti itu. Nah, itu jelasin di situ. Nah, lanjut kita ke hukum termo 1. Hukum termo 1 ini cara singkatnya ya. Kalau misalnya kalian itu sini. Error. Kan dengar suara aku nggak? Oh, dengar. Ntar ini lagi error. Iya. Oke, hukum termo 1 itu ini. Yang keep ini bagaimana nih? Ya udah aman. Ini error ya. Nggak bisa di scroll. Aduh. Online gini nih kalau kendaraan online. Ini teknis nih. Coba kita matiin. Terakhir. Kan. Aduh, lagi error. Bentar ya. Semuanya not responding. Nah, oke. Karena jadi dengan suara aku nggak? Ini nggak tahu kenapa notnya error. Hmm, oke. Sini aja. Nah, kita ke sini aja. Yang bisa nulis kan. Ya sudah. Nih, kita ngebahas tentang first of. Tadi kan untuk temperatur hukum, nah, the zero law of thermodynamics. Kalau untuk temperatur hukum termodinamika yang ke-1 itu dia menjelaskan tentang
Kan. Iya. Nah ini. Nah ini. Jadi hukum saat itu cuma menjelaskan tentang perubahan energi. Perubahan kerja suatu sistem, perubahan kalor. Jadi perubahan energi di sini yang dimaksud adalah perubahan energi internal. Jadi di sini kan ada DE in. Nah, baru yang di sini tuh masalah internal, yang di ruas kiri itu masalah internal, yang di ruas kanan ini masalah eksternal. Gitu. Yang Q adalah tuh kalor, yang W adalah kerja. Jadi itu perpindahan kalau jadi yang Q ini permasalahan kalor, tiga-tiganya itu sama-sama energi. Jelas karena secara apa ya, secara dimensi untuk persamaan ini tiga-tiganya harus energi. Kalau ada yang bukan energi bukan persamaan karena dimensinya beda. Tapi tiga-tiganya ini adalah energi. Yang membedakan adalah, tapi kan kita tahu energi itu banyak bentuknya kan. Ada uh, ada energi gerak, energi panas, kalor, ada energi listrik, yang di elektron, ada energi, banyak energi. Bentukannya banyak. Energi foton itu kan juga energi juga, tapi dia dalam bentuk gelombang. Nah, untuk termodinamika ini, yang dia itu cuma membahas tentang perubahan energi dari satu sistem. Suatu sistem itu energi internalnya itu seperti apa? Dijelaskan bahwasannya di sini perubahan energi internal DE int ini itu sama dengan perubahan kalor dikurangin perubahan kerja sistem. DE internal tuh bagaimana? DE internal ini kalau misal ditelisik lebih dalam itu meliputi kayak seperti tiap partikelnya itu bergeraknya akan seperti apa. Pokoknya yang dari dalam suatu sistem. Nah, hubungan antara sistem tersebut dengan lingkungannya atau environment-nya itu dijelaskan di DQ sama DW atau perubahan kalor dan perubahan kerja. Perubahan kalor ini adalah perubahan kalor dalam sistem atau ya sistem dengan perubahan kalor di lingkungannya atau sekitarnya. Kalau misal dia adiabatik, otomatis perubahan kalornya itu 0. Berarti tidak ada kalor yang masuk maupun tidak ada kalor yang keluar. Gitu. Nah, perubahan kerjanya ini adalah kalau untuk yang kerja ini ada hubungannya dengan bisa kayak seperti misalnya kayak yang tadi ada sistem dia mengalami kompresor, dikompres gitu, ditekan. Nah, itu kan dia apa? Kerjanya berubah kan. Nah, perubahan kerjanya itulah yang mengakibatkan DW-nya ini dia berubah. Semua tuh ya di sini doang. Jadi yang dimaksud dengan internal atau dengan DQ per min DW itu seperti itu. Gitu. Itu hukum satu. Untuk hukum duanya kan. Hukum dua itu lebih menjelaskan tentang entropi. Jadi apa sih itu entropi? Ini mungkin buat olim apa? Aku nggak pernah lihat ya ada soal olim tentang entropi.
Tapi entropi itu apa ya? Jadi proses itu apakah bisa kembali lagi atau enggak? Gini, kalau kita mikirnya suatu perpindahan panas itu bisa searah bisa bolak-balik, reversible. Kalau biasanya reversible, bisa bolak-balik. Contohnya adalah ketika gini, kamu ngasih panas ke benda tersebut juga ngasih panas kembali ke kamu. Itu kan suatu reversible kan. Nah, sedangkan kalau contoh yang tidak bisa bolak-balik adalah kamu ini ada suatu atau suatu permukaan. Kamu gesek-gesek, jadi kamu kan memberikan apa tuh? Memberikan gaya. Dari gaya kamu bisa memberikan kerja. Kamu memberikan gaya, otomatis kamu memberikan energi ke permukaan tersebut. Akhirnya permukaan itu kan panas. Nah, tapi kenyataannya apakah dari permukaan yang panas itu bisa menggerak-gerakkan tangan kamu? Kalau misalnya konsepnya adalah semua sistem termodinamika adalah reversible. Energinya bisa seperti itu, tapi kenyataannya enggak gitu. Nah, dibahaslah di hukum kedua, hukum termodinamika. Yaitu menjelaskan entropi. Entropi itu yang menjelaskan apakah suatu sistem tersebut bisa reversible atau irreversible. Se-reversible atau se-irreversible-kah apa suatu objek tersebut, suatu peristiwa tersebut. Nah, sedangkan untuk hukum kedua. Nah, ada lagi hukum termo ketiga, yaitu tentang eksergi. Itu menjelaskan tentang kekacauan gitu. Eksergi itu kacau atau enggak. Jadi apakah jadi alam semesta itu ini akan berhubungan sekali dengan astronomi. Biasanya alam semesta itu akan mencoba untuk mengalami keseimbangan. Jadi semuanya rata atau enggak kacau lah. Nah, semakin densitas alam semesta itu besar gitu. Pokoknya eksegi itu alam semesta itu akan mengarah ke homogen gitu. Makanya ada teori yang mengatakan bahwasanya alam semesta itu di akhirnya akan tidak ada apa-apa. Karena semuanya itu karena alam semesta semakin besar dan objek-objek tersebut untuk mengalami kesetimbangan, maka setiap partikel itu tersebar luas di alam semesta tersebut tanpa ada kaitan satu sama lain. Itu the dark era gitu katanya. Serius itu. Nah, eksergi itu gitu. Jadi semakin besar ekserginya, semakin kacau alam semestanya. Jadi kayak semakin banyak mengumpul-ngumpul sendiri, tidak homogen gitu. Heterogen. Gitu itu untuk sekilas termodinamika. Terus kalau kita misalnya melanjut lagi ke itu untuk ada yang mau tanya nggak untuk termodinamika dan teori kinetik gas? Ini maaf ya, nggak bisa kita karena nggak tahu kenapa error. Ya, second law. Entropi itu di S. Dan S atau entropi ini lebih dari 0 karena nggak mungkin kurang dari 0. Jadi semakin besar entropinya akan semakin besar suatu sistem itu irreversible. Jadi kalau sistemnya reversible, maka sistem itu sama dengan S itu sama dengan 0. Perubahan entropi itu sama dengan 0. Kemudian ada kaitan juga dengan hukum pertama, ada perubahan
energi internal sama dengan energi keluar dikurangin energi gitu. Terus apa lagi? Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut ke optik. Optik itu banyak banget. Nggak banyak sih. Tapi kita gimana ya? Diffraction transverse image. Nah, ini juga sebenarnya di SMP ada kan. Ini nanti akan berhubungan sekali dengan instrumentasi. Oh, nyampe 15 doang ya? Oke deh. Nah, untuk ini. Untuk kita ngebahas tentang mirror atau kaca. Dia prinsip kaca itu seperti apa sih? Ya, objek. Jadi kaca itu kan ibarat dia pemantul. Refleksinya itu 100%. Tujuannya emang apa ya? Memantulkan cahaya eh, yang apa terkena dengan kaca akan kembali lagi sama gitu. Jadi akhirnya kita bisa mengetahui eh apa ya? Look kita tuh seperti apa gitu. Kita melihat kaca itu seperti apa. Nah, dia punya prinsip ya seperti ini. Arah dari arah cahaya yang datang itu terpantulkan sama derajatnya, datanya sama. Dan posisinya juga sama, hanya berkebalikan. Kalau misalnya I itu ada di koordinat sekian, maka objek tersebut tuh ada di minus P. Jadi apa ya? Sebisa mungkin untuk membuat objek tersebut tuh berada setara gitu. Ini namanya. Nah, di buku ini juga seru ada kayak suatu teka-teki atau suatu permasalahan yang bisa dibahas gitu. Nah, kita membahas tentang spherical mirror atau lensa yang cekung. Kalau mirror kan dia adalah lensa yang flat atau lensa yang lurus. Sedangkan untuk lensa cekung ini kan ada yang namanya konvergen divergen. Yang mana arus cahaya itu dikumpulkan atau arus cahaya itu disebarkan. Nah, penyebaran itulah yang digunain atau yang dipahami. Terutama kalau di teleskop itu bisa apa ya? Sifat-sifat dari konvergen atau divergen arus apa? Cahaya ini bisa memperbesar, bisa membalikan ataupun bisa memperkecil gitu. Pertama kita kan pengen tujuannya adalah memperbesar berkali lipat gitu. Dari yang image-nya kecil, objek bintang itu bisa lebih besar. Nah, berarti kita kan harus mengatur titik fokus atau enggak titik diameternya itu seberapa agar dia tuh masuk dalam ruang 1, ruang 2, ruang 3 gitu kan. Nah, kalau misalnya dia di ruang sekian, perbesarannya itu seberapa. Gitu. Itu tujuan dari optik. Nah, kita bisa tahu kalau untuk titik fokus kan adalah setengah dari jari-jari. Titik jari-jari. R. Kan diameter. Titik jari-jari, titik fokus kelengkungan suatu sferika atau lensa cekung itu seberapa. Nah, ada dua kondisi, yaitu
di antara lensa dengan sebelum titik fokus, ketika di titik fokus, sama di setelah titik fokus. Kalau dari sini bisa kelihatan, kalau misalnya image atau citra dari objek itu kalau berada di sebelum titik fokus, maka akan lebih besar. Tapi dia jadi maya, gitu. Sedangkan kalau bertepat di titik fokus, dia tidak mengalami ini. eh, Objeknya tidak menyatu gitu, atau tidak konvergen, menyebar. Akhirnya tidak ada bayangan yang terhasilkan. Nah, beda dengan yang setelah fokus, dia menghasilkan bayangan yang real dan lebih besar, tapi dia lebih terbalik. Gitu. Itu aja tujuannya. Ya, seperti biasa, rumusnya seperti ini. Itu jarak, ini kan jarak benda awal, ini jarak bayangan. Kita bisa tahu. Yang utama kan kita pengen tahunya jarak bayangannya itu seberapa. Yang kita mengetahui jarak objeknya, sama kita mengetahui jarak eh, FP, apa sih? Titik fokusnya. Gitu. Nah, kita bisa mengetahui perbesaran suatu objek itu dengan lensa itu seperti apa. Ya, karena kita mengetahui jarak pada awal dan jarak pada akhirnya, kita bisa mengetahui dong perbesaran atau perubahan perbesaran itu berapa. Tinggal dibagi aja. Magnification. Nah, itu kan untuk yang tadi yang cekung. Ini kalau yang cembung bagaimana? Oke, terus ya gitu. Ini sih yang paling ini tuh rumus yang ini sama ini magnification. Oh iya. Dari untuk mengetahui ini kan bisa dapat kan. Kita bisa mengetahui perubahan ketinggian dari objek. Karena kita mengetahui magnification-nya. Karena magnification dari perubahan jarak tuh kan hampir mendekati magnification perubahan tinggi. Gitu. Ini untuk lensa. Lensa juga rumusnya hampir sama. Tapi yang bedakan adalah kalau lensa konvergen, oh ya, lensa konvergen itu adalah lensa cembung. Karena dia objek itu dia punya eh, sinar yang terpancarkan itu akan disatukan ke titik fokus. Nah, sedangkan untuk lensa divergen itu dia menyebar. Ada disebutnya divergen. Nah, untuk magnifikasinya itu digabungin. Magnifikasi ini kan lensa itu adalah dua cermin yang digabungkan gitu. Kalau lensa cembung itu adalah lensa cermin cembung ditambahin dengan cermin cekung gitu kan. Dari objek depannya. Sedangkan kalau lensa divergen itu kan cermin cekung ditambahin cermin cembung di belakangnya. Akhirnya objek tersebut cahayanya terdifferen atau terdivergen, tersebar gitu. Tidak konvergen.
Nah, mungkin ini akan banyak bahas di instrumentasi aja ya, gitu. Nah, kalau terus lalu kita menjelaskan tentang eh, dualisme, sifat dualisme gelombang partikel. Gelombang partikel itu kan eh, ini yang tadi udah aku jelaskan bahwasannya adalah fisika modern yang dijelasin oleh yang penemu ini adalah Heisenberg kalau nggak salah. Heisenberg yang menjelaskan bahwasannya partikel itu ada gelombang partikel atau gelombang elektromagnetik seperti cahaya itu merupakan partikel juga, bukan sekedar gelombang. Karena dia melihat dari difraksi, bukan difraksi. Oh, ini tahu kan foto salah satu contoh dari partikel adalah cahaya adalah partikel, itu adalah efek fotolistrik. Dimana kan itu adalah berarti cahaya itu melahirkan momentum. Akhirnya elektron yang ada di plat tersebut bisa terpantulkan dan akhirnya bisa ditangkap dan akhirnya menghasilkan arus listrik karena perbedaan tegangan. Nah, jadi menjelaskan bahwasannya gelombang elektromagnetik dan cahaya itu adalah partikel. Sedangkan partikel maupun eh, gelombang. Jadi dia dijelaskan mempunyai dua sifat cahaya. Enggak cuma enggak cuma cahaya. Bahkan elektron yang kita anggap sebuah partikel, dia juga bisa bersifat selayaknya gelombang. Gitu. Nah, sifat dualisme inilah yang menjadi rujukan fisika-fisika modern, terutama fisika kuantum, itu bergerak gitu. Nah, interferensi itu adalah intinya adalah penggabungan dua dua gelombang. Misalnya ada gelombang pertama, terus ada gelombang kedua. Dia saling berbenturan, akhirnya menciptakan bentuk gelombang baru. Nah, bentuk gelombang baru inilah salah. Gini-gini. Interferensi itu adalah salah satu contoh dari superposisi. Superposisi itu adalah gabungan dua gelombang ataupun lebih banyak gelombang gitu. Nah, interferensi itu adalah contoh kasus khususnya di mana ketika ada gelombang yang dia tuh punya fasa, eh, misalnya fase tertentu, sedangkan dia bertemu dengan gelombang yang identik, contoh dia punya amplitude yang sama, terus punya frekuensi yang sama, punya bilangan gelombang yang sama, tapi dia mempunyai beda fase, tapi dengan beda fase yang berkebalikan. Akhirnya ketika dia bertemu, misalnya ketika fasanya sama, dia akan dua kali lipat amplitudenya. Namun ketika fasanya bertolak belakang, dia akan menghilangkan. Nah, kalau di sini di peristiwa difraksi, ini dia akan mengalami gelap terang. Karena ketika terang banget itu di mana fasanya sama atau saling menguatkan. Jadi kamu ngasih A, saya juga ngasih A. Ketika kita saling ngasih jadi 2A. Yang mana itu akhirnya besarannya jadi 2 kali lipat.
Sedangkan kalau misalnya saya ngasih 1, terus kamu ngasih negatif 1. Nilainya sama-sama 1, tapi kamu berkebalikan dengan saya. Akhirnya dia saling destroying atau meni menyediakan, mentidakadakan gitu, meniadakan. Nah, gitu. Untuk yang, difraksi sama, tapi dia, sumbernya banyak, nggak cuma 1, gitu. Karena dari proses, suatu celah atau kalau QC difraksi kan dia beberapa celah. Nah, dari celah tersebut akhirnya, membuat suatu pattern atau pola. Rumusnya intinya 1, ini doang. Mana ya? Ini. Atau ini. A sin M theta. A ini adalah jarak celahnya, M adalah ordenya, lambda adalah panjang gelombangnya. Gitu. Ini juga menjelaskan, sifat dari dualisme partikel gelombang itu sendiri, gitu. Karena kalau misalnya dia gelombang, maksudnya dia akan, lanjut terus-menerus. Sedangkan yang ini dia mengalami persebaran. Nah, persebaran ini kan sifat partikel sekali gitu. Sedangkan kalau dari persebaran inilah yang akhirnya menciptakan, gelap terang dari, dari kisi difraksi gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada ini ya? Quantum and matter. Gitu. Ya, karena sudah jam 3 dan tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa kita akhiri saja, pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya, terutama kurangnya sih. Kurangnya saya minta mohon maaf karena biasa kalau dalam online itu pasti banyak aja kendala teknis ya, terutama tadi menulis mah. Oke, gitu aja. Kalau misalnya sudah cukup kan, bisa kita akhiri. Terima kasih semuanya yang sudah datang.